Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roipah dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sholat. Sholat secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti doa atau ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, fardu, dan yang kedua sunnah. Fardu. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Sholat fardu terbagi menjadi dua. 1. Fardu ain dan 2. Fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Fardu ain untuk pria. Fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi, bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat jenazah. Sholat sunnah atau sholat nafilah adalah sholat-sholat yang dianjurkan atau disunahkan, akan tetapi diwajibkan. Sholat nafilah terbagi menjadi dua. Pertama, nafil muakhad, dan yang kedua nafil ghairu muakhad. Nafil muakhad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Yang kedua, nafil ghairu muakhad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidental, tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat khusuf atau artinya sama dengan ketika terjadinya gerhana. Syarat syahnya sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Suci dari hadas dan najis, 5. Menghadap kiblat, 6. Mengetahui waktunya sholat, 7. Mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi atau sholatnya tidak sah. Rukun sholat yaitu 1. Niat, tempatnya ada di dalam hati. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah dan basmalah pada tiap rakaat. 5. Ruku dan tumakninah. 6. Iktidal setelah ruku dan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud tahiyat akhir. 11. Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam yang pertama. 13. Tertib. Lalu bagaimana hukum orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat? 1. Apabila seseorang meninggalkan rukun di dalam sholatnya, jika berupa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, baik ia meninggalkannya dengan sengaja ataupun karena kelupaan, sebab sholatnya belum terlaksana. 2.
Jika ia meninggalkan rukun selain takbiratul ihram dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. 3. Jika ia meninggalkan rukun sholat selain takbiratul ihram karena lupa, maka ia tidak terlepas dari keadaan-keadaan berikut. Pertama, jika ia sudah melaksanakan rukun yang ditinggalkan pada rakaat yang kedua, maka rakaat yang ketinggalan salah satu rukun tersebut dibatalkan. Kemudian rakaat yang selanjutnya menempati tempatnya atau menjadi rakaat pertama, dan ia berkewajiban melakukan sujud sahwi setelah salam. Kedua, jika ia belum melaksanakan rukun yang ditinggalkan pada rakaat kedua, maka ia wajib kembali ke rukun yang ditinggalkan tersebut dan berkewajiban melanjutkan serta melakukan sujud sahwi setelah salam. Ketiga, jika ia teringat dengan rukun sholat yang tertinggal setelah sholat, namun jarak waktunya masih dekat dan belum dipisahkan oleh jarak waktu yang lama, seperti orang yang lupa ruku dan sujud, maka ia mengulang satu rakaat yang sempurna, termasuk tasyahud akhir dan memberi salam, kemudian sujud sahwi dan memberi salam. Adapun tata cara sujud sahwi adalah sama seperti sujud ketika melakukan sholat. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, yang dipisahkan dengan duduk sejenak atau duduk di antara 2 sujud. Setelah itu langsung salam, tidak mengiringinya dengan tasyahud. Selanjutnya sholat berjamaah. Sholat tertentu yang dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim diharuskan mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan, yaitu dengan meluruskan dan merapatkan barisan antara bahu, lutut, dan tumit saling bertemu. Sholat yang dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri antara lain sholat fardu, sholat tarawih. Lalu sholat yang harus dilakukan secara berjamaah yaitu sholat Jumat, sholat hari raya, dan sholat istisqa. Sholat dalam Al-Quran. Berikut adalah ayat-ayat yang membahas tentang sholat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ba'lamu ma manasna'un, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Adapun hadis tentang sholat yaitu 1. Rasulullah bersabda, sholatlah kalian sesuai dengan apa yang kalian lihat, aku mempraktikannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, Muhammad bersabda, berjanjilah, perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Demikian saja pemaparan saya tentang sholat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.